Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah penutup sangat menyetujui mosi. Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional prodi di PTN berdasar pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki kerana kami selaku tim pemerintah, saya akan memberikan beberapa bidasan mengenai pernyataan yang sudah disampaikan oleh tim oposisi pembuka. Yang pertama, mereka menanyakan mengapa apresiasi ini harus dalam bentuk ekonomi. Pada kondisi yang ada, apresiasi dalam bidang akademik ini sudah diberikan melalui prosedur akademik pula. Misalnya ketika suatu PTN atau prodi memiliki hasil dari suatu pengabdian masyarakat, kemudian pengembangan dirinya dan juga akreditasi PTN dan penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh dosen di suatu PTN tersebut sudah diberikan apresiasi berupa peningkatannya di dalam kategori atau klaster di antara PTN yang lainnya di Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, karena sudah ada di status quo, mari kita melihat dampak dari ketersediaan ini Dewan Juri yang terhormat. Nah, keterserapan ini, ketika keterserapan ini berakibat positif kepada perekonomian, maka sudah selayaknya kita memberikan apresiasi di bidang pendidikan ini dengan cara di bidang ekonomi itu sendiri dengan cara memberikan subsidi itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, kami akan menjawab bagaimana prodi-prodi yang tidak terkenal itu akan tetap bertahan di status quo Dewan Juri yang terhormat. Pada dasarnya, setiap prodi muncul ketika ada permintaan Dewan Juri yang terhormat. Pun prodi-prodi yang tidak seterkenal seperti prodi-prodi kedokteran dan lain sebagainya, di masyarakat akan tetap membutuhkan prodi-prodi tersebut. Meskipun keterserapannya kecil, tapi keterserapannya itu akan selalu ada. Dan seiring perkembangan zaman, penduduk juga akan semakin meningkat dan ketersediaan ini pun juga akan terus meningkat. Dilihat juga dari ketertarikan calon mahasiswa, yang mana kita tahu setiap mahasiswa akan memiliki ketertarikan yang berbeda. Meskipun ada prodi yang terkenal, tidak semua mahasiswa akan tertarik untuk masuk kepada prodi yang terkenal itu ketika mereka merasa bahwa prodi itu tidak sesuai dengan jati diri atau potensinya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian memasuki kerana kami selaku tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan adalah sumber kemajuan bangsa. Pendidikan bergerak untuk mencerdaskan dan juga meningkatkan sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa yang lebih lanjut berdampak untuk kemakmuran bangsa. Yang kita tahu, kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa dilihat dari kondisi masyarakatnya. Bagaimana kondisi masyarakat di dalam perekonomian itu akan hidup dengan layak, hidup dengan baik, dan tetap terus meningkatkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dewan Juri yang terhormat, bergerak di sisi prodi yang akan mendapatkan subsidi. Saya akan menjelaskan kenapa keterserapan di dunia kerja itu menjadi penting sebagai variabel subsidi prodi. Yang pertama, mengenai karakteristik perguruan tinggi itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Perguruan tinggi memiliki kewajiban terhadap keterserapan dari mahasiswa-mahasiswa lulusannya di dunia kerja dengan cara mereka memiliki wewenang untuk mencari tahu dan melihat lapangan-lapangan pekerjaan, mencari tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang memang dibutuhkan di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat memberikan kebijakan, misalnya dengan menambah atau mengurangi kuota mahasiswa di suatu prodi, sehingga dalam hal ini prodi mempunyai andil yang sangat besar. Kemudian, keterserapan di dunia kerja ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan kualitas hasil prodi atau lulusannya. Ketika semakin banyak lulusan yang diserap di dunia kerja, maka akan mencerminkan bahwa semakin maksimal juga pemanfaatan penyerapan ilmu yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini prodi juga ikut berperan karena metode-metode dan media yang diberikan pengajarannya itu juga lebih masif, sehingga mahasiswanya akan lebih banyak terserap di dunia kerja. Misalnya mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di prodi kesehatan, mereka akan lebih banyak diserap di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Nah, hal ini akan juga berimbas baik keberlanjutannya kepada perekonomian bangsa. Mengapa demikian? Karena semakin banyak sumber daya manusia yang terserap di dunia kerja itu, maka akan meningkatkan aset atau kemampuan masyarakat dalam perekonomian, dalam hal jual beli. Nah, ketika daya beli itu meningkat, akan meningkatkan pula perputaran perekonomian yang akan menyumbangkan pemasukan perekonomian di suatu bangsa itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Nah, hal ini merupakan kontribusi yang besar dari suatu perguruan tinggi, yang mana kita tahu bahwa ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi itu tidak bisa didapatkan secara bebas di luar. Kemudian memasuki argumentasi kami mengenai prodi-prodi yang tidak
merupakan sasaran dari subsidi ini. Mengapa hal ini akan tetap dijustifikasi dan terhadap prodi-prodi dengan keterserapan rendah? Dewan Juri yang terhormat, setiap prodi program studi itu mereka memiliki kewajiban terhadap output atau hasil-hasil lulusannya. Mereka akan tetap memiliki motivasi internal sehingga mereka tidak akan stagnan pada kondisi, misalnya pada kondisi keterpurukan atau pada kondisi yang rendah. Mereka akan terus terdorong untuk terlihat maju. Mereka akan menjaga kualitas untuk tetap memiliki dan mendapat perhatian terhadap calon mahasiswa dan mempunyai kontribusi yang lebih untuk bertahan di masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, kebutuhan di suatu prodi, misalnya untuk penelitian, kemudian pengembangan SDM dan seminar-seminar yang lainnya itu akan tetap ada karena hal itu merupakan kebutuhan dasar dari suatu prodi atau PTN. Mereka akan tetap memiliki dana-dana untuk kebutuhan itu Dewan Juri yang terhormat. Misalnya ketika dana PNBP yang mana akan dimiliki oleh setiap PTN dan akan disalurkan kepada prodi. Hal itu akan bermanfaat untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswanya di berbagai bidang Dewan Juri yang terhormat. Memasuki poin implikasi, hal ini akan berbeda ketika subsidi ini diberikan secara sama rata di semua prodi Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini akan berimbas kepada prodi-prodi yang memang sudah maju dan berkembang. Mereka akan mengalami demotivasi. Mereka akan memiliki pandangan untuk apa mereka berjuang dengan keras untuk lebih mengembangkan prodinya, untuk memajukan dan menggali lagi potensi-potensinya karena pemerintah memberikan apresiasi yang sama. Karena pada dasarnya suatu usaha atau upaya yang dilakukan setiap prodi itu akan berbeda-beda. Misalnya ketika prodi murni kimia, mereka membutuhkan tidak hanya penyampaian materi tetapi juga skill-skill dalam prakteknya, bagaimana mengoperasikan alat-alat di kimia itu, dan berbeda jika dibandingkan dengan sastra yang hanya memberikan materi-materi. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, karena hal ini menjadi sangat penting untuk variabel subsidi dan dapat tetap dijustifikasi untuk prodi-prodi yang tidak menjadi sasaran subsidi, kami tetap mempertahankan mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup akan terlebih dahulu menyampaikan dasar terhadap argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat mengenai argumentasi mereka bagaimana subsidi ini analoginya dan karakteristiknya diberikan pada orang yang kurang mampu. Kami juga akan mengatakan hal persyarat tersebut juga dipenuhi dalam sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Tingginya keterserapan dalam dunia kerja di suatu prodi akan sebanding dengan permintaan yang makin besar di masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Permintaan yang makin besar ini juga selaras dengan adanya kebutuhan optimalisasi dan juga peningkatan kualitas yang makin besar dituntut terhadap sebuah prodi Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, kondisi pasar juga akan semakin ketat Dewan Juri yang terhormat. Atas keketatan dan juga tuntutan yang semakin tinggi ini akan sangat relevan bagi kita untuk memberikan subsidi bagi mereka. Karena pada dasarnya mereka juga akan dapat dikategorikan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan yang sebesar itu tanpa adanya bantuan dan juga support Dewan Juri yang terhormat. Adanya tuntutan akselerasi yang dibutuhkan dalam keterserapan itu harus difasilitasi oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat, karena pemerintahlah yang menuntut mereka untuk mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin yang kedua mengenai bagaimana mereka mengklaim bahwa perbaikan sistem akademik akan lebih terjadi di sisi mereka. Kami akan mengatakan hal itu akan terjadi lebih baik di sisi kami, karena adanya banyak permintaan dan juga tuntutan akan sebanding dengan banyaknya upaya pemenuhan kebutuhan Dewan Juri yang terhormat. Perkembangan juga akan dibutuhkan dengan semakin cepat Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita memberikan subsidi secara tepat sasaran dan proporsional kepada mereka yang membutuhkan lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak tuntutan, akselerasi kualitas pendidikan di dalamnya juga akan lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan dapat membeli misal fasilitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya tuntutannya lebih besar di masyarakat, sehingga mampu memberikan outcome berupa lulusan yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kuantitas yang juga lebih banyak Dewan Juri yang terhormat, sehingga perbaikan dan akselerasi sistem akademik akan lebih terjadi di sisi kami. Ketiga, mengenai klaim mereka dan juga kegagalan tim pemerintah untuk menjelaskan bagaimana ketika terjadi lebih banyak orang yang mengambil prodi-prodi yang populer, apa yang akan terjadi pada
prodi non populer dan tidak lagi diminati, kami rasa hal ini tidak masalah Dewan Juri yang terhormat. Karena pertama, setiap orang memiliki preferensinya masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, prodi muncul karena adanya permintaan, sehingga pada akhirnya pada kemungkinan terburuk akan tetap ada orang yang meminati suatu prodi yang bahkan kurang populer. Dewan Juri yang terhormat pun hal ini tidak akan terjadi masalah, karena hal ini juga akan sejalan dengan pemenuhan permintaan yang tinggi di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sehingga prodi-prodi populer ini sangat relevan untuk lebih diminati daripada yang kurang populer. Pun skenario ini sebenarnya juga akan tetap terjadi di status quo tanpa adanya subsidi atau dengan adanya subsidi yang disamaratakan. Dewan Juri yang terhormat, karena orang melihat dan memilih prodi berdasarkan apa yang diminta oleh masyarakat, bukan berdasar popularitas ataupun subsidi yang diberikan pada sebuah prodi. Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka mengenai hal tersebut tidak akan lagi relevan. Dewan Juri yang terhormat, kemudian kami sebagai tim pemerintah penutup akan membuktikan beban pembuktian yang gagal dijelaskan oleh tim pembuka mengenai bagaimana keterserapan ini sebenarnya menjadi relevan, menjadi variabel yang sangat penting untuk pemberian subsidi. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah pembuka hanya membuktikan mengenai bagaimana adanya keterserapan yang baik dalam sebuah prodi ini memenuhi pertama tujuan pendidikan, yang kedua kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga relevan untuk diberikan subsidi, tanpa menjelaskan bagaimana hal ini dapat menjadi variabel utama dibandingkan variabel-variabel yang lain. Memasuki pertimbangan ini, kami akan menjawab mengenai bagaimana perguruan tinggi memiliki wewenang untuk mengatur secara bebas dan memenuhi kebutuhan pasar untuk memenuhi tuntutan pemerintah sebagai perguruan tinggi yang pada dasarnya ditargetkan untuk mampu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja karena karakteristik mereka yang memberikan pendidikan yang lebih spesifik. Kami akan mengatakan mereka memiliki wewenang lebih untuk misal mengatur kurikulum supaya lebih tepat sasaran terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, selain memberikan fasilitas-fasilitas lain. Dewan Juri yang terhormat, kemudian hal ini akan juga berkorelasi terhadap keterserapan yang merupakan parameter utama kualitas pendidikan. Mengapa keterserapan menjadi parameter utama? Karena pertama, keterserapan ini merupakan bukti bahwa mahasiswanya atau lulusan dari sebuah prodi mampu mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapatkan. Dewan Juri yang terhormat, mereka mampu membuktikan bahwa apa yang telah mereka dapatkan bisa melalui jalur tes, jalur wawancara, jalur-jalur akademik ataupun jalur-jalur yang mereka butuhkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan terjun ke masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, keberhasilan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan ini atau mengimplementasikan ilmunya ini tentu juga merupakan kontribusi besar dari sebuah perguruan tinggi yang pada dasarnya mereka yang memberikan ilmu, mereka yang memberikan fasilitas dan bahkan channel-channel untuk mendapatkan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, sehingga sangatlah relevan bagi pemerintah untuk memberikan perguruan tinggi dan juga prodi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap mahasiswa ini untuk mendapatkan pekerjaan yang kemudian akan berdampak kepada perekonomian, yang mana ketika mereka mendapat pekerjaan mereka bisa membeli barang, mereka bisa menjalankan kehidupan dan juga menjalankan roda perekonomian dengan efek domino jual beli di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu hal ini sangat relevan menjadi karakteristik utama karena merupakan hal yang kompleks menunjukkan kualitas pendidikan dan juga kontribusi dari perguruan tinggi. Argumentasi berikutnya untuk menjawab mengenai kegagalan tim pemerintah yang hanya bermain di kasus yang sangat eksklusif mengenai klaim bahwa jurusan-jurusan yang tidak berkembang itu tidak membutuhkan uang. Kami akan mengatakan bahwa walaupun jurusan-jurusan tersebut yang kurang berkembang membutuhkan uang yang lebih banyak, mereka akan tetap dapat berkembang. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya setiap prodi muncul karena adanya permintaan dan mereka memiliki internal motivasi daripada motivasi eksternal yang merupakan salah satunya adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, mereka memiliki dorongan untuk memberikan output yang baik untuk menjaga citra mereka. Dewan Juri yang terhormat, untuk menjaga eksistensi mereka. Dewan Juri yang terhormat, mereka akan terus melakukan penelitian, kemudian akan memaksimalkan keterserapan dan lain sebagainya, karena mereka tidak mau dicap sebagai universitas yang gagal untuk menjalankan prodi, hanya mencoba-coba untuk menjalankan prodi. Dewan Juri yang terhormat, sehingga usaha-usaha untuk memaksimalkan potensi jurusan prodi dan juga mahasiswanya akan tetap ada apapun yang terjadi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, selain itu, walaupun demikian kami akan mengatakan tidak adanya subsidi ini atau penyamaratan subsidi yang ditawarkan oleh tim oposisi justru akan berbahaya untuk menciptakan demotivasi. Dewan Juri yang terhormat, universitas atau perguruan tinggi ataupun
yang perguruan tinggi yang besar akan merasa perjuangan mereka tidak dihargai dengan baik, padahal mereka sudah berjuang dengan keras dan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada universitas yang biasa. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, kami percaya bahwa tim pemerintah akan dapat memenangkan perdebatan ini dan tim pemerintah menutup akan lebih unggul dalam perdebatan ini. Terima kasih.